Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang peluang binomial, Poisson, dan normal. Yang beranggotakan ada saya sendiri, Salsabila Kalista Nadif, yang bernilaikan 230101112114027. Yang pertama, ada pendahuluan. Latar belakang dari statistika adalah sekumpulan konsep dan metode yang digunakan untuk mengumpulkan, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasi data kuantitatif suatu fakta tentang bidang kegiatan tertentu. Statistika dianggap sebagai pengetahuan praktis dan sebagai ilmu terapan yang berperan penting dalam penerapan metode dan konsep dalam analisis data, kegiatan eksperimentasi, observasi, dan pengambilan inferen. Materi yang dipelajari yaitu sebaran peluang binomial, sebaran peluang Poisson, dan sebaran peluang normal. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari praktikum laboratorium 4 ini adalah agar dapat memahami dan menentukan sebaran peluang binomial, sebaran peluang Poisson, dan sebaran peluang normal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang isian singkat. Yang pertama ada sebaran peluang binomium. Sebaran peluang binomium adalah sebaran yang mempunyai dua kategori, yaitu sukses dan gagal. Percobaan dalam sebaran ini dilakukan secara berulang-ulang sampai sebanyak n kali dengan peluang sukses P dalam setiap percobaan dan Q untuk peluang gagal. Percobaan ini bersifat independen. Sebaran peluang binomium dapat dihitung dengan rumus B sama dengan N per X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X, di mana X adalah munculnya sukses yang ingin dihitung seperti 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. N adalah jumlah eksperimen yang kita cari. P sama dengan probabilitas sukses dalam setiap eksperimen. Q adalah probabilitas gagal dalam setiap eksperimen, yaitu dengan rumus 1 dikurangi P. Dan N min X adalah jumlah gagal dalam N eksperimen. Sebaran peluang Poisson. Distribusi Poisson adalah distribusi probabilitas distrik yang menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode waktu tertentu apabila rata-rata kejadian tersebut diketahui dan dalam waktu yang saling bebas sejak kejadian terakhir. Sesuai dengan namanya, distribusi peluang ini ditemukan oleh Simeon Dennis Poisson. Model distribusi Poisson digunakan untuk menggambarkan distribusi berubah acak pada eksperimen Poisson. Yang dimaksud dengan eksperimen Poisson adalah eksperimen yang bersifat Maman AD 1996. Peluang terjadinya satu kali sukses dalam setiap peluang yang sempit sebanding dengan lebar. Peluang sangat sempit dapat diabaikan untuk terjadi lebih dari satu kali sukses dalam setiap selang yang sempit. Jika A dan B dua buah selang waktu, di mana A independen B, maka banyak sukses dalam A independen dengan banyak sukses dalam B. Distribusi Poisson merupakan distribusi yang estimasi probabilitas munculnya suatu keluaran dalam suatu standar unit tertentu banyak X kali. Poisson juga dapat digunakan untuk jumlah kejadian pada interval tertentu sejak jarak, luas, dan volume. Karyanya memfokuskan jumlah kejadian diskret, kadang juga disebut kedatangan, yang terjadi selama interval waktu tertentu. Selanjutnya saya persilahkan. Selanjutnya yang ketiga adalah sebaran peluang normal. Sebaran peluang normal adalah bentuk distribusi atau persebaran nilai-nilai suatu variabel yang berbentuk normal. Suatu persebaran data dianggap normal apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, distribusi data berbentuk lonceng. Rata-rata atau mean berada di tengah dan membagi distribusi ini menjadi dua bagian sama besar. Yang ketiga, terdapat 50% di sebelah kanan mean dan 50% di sebelah kiri mean.
Distribusi normal atau kurva normal adalah suatu distribusi yang simetris dan berbentuk lonceng atau genta, yang menunjukkan bahwa hubungan antara ordinat pada mean dengan berbagai ordinat pada berbagai jarak sigma yang diukur dari mean. Sebaran normal dapat didefinisikan dengan persamaan dengan rumus fx sama dengan 1 per sigma akar 2pi dikali E pangkat min setengah dikali X min mu per sigma pangkat 2. Untuk menghitung luasan di bawah kurva kepadatan normal menggunakan rumus sebagai berikut. Dan jika X adalah peubah acak kontinu, A dan B adalah bilangan real dengan A kurang dari sama dengan B, maka dengan rumus. Kemudian untuk menghitung standar normal menggunakan rumus Z sama dengan X dikurangi mu per sigma dengan keterangan Z sama dengan harga Z0. X merupakan selisih dari harga pada posisi X dikurangi dengan rata-rata. Sigma adalah standar deviasi atau SD. Mu adalah mean. Dengan variabel normal baku, Z mempunyai rata-rata mu sama dengan 0 dan simpangan baku sigma sama dengan 1. Untuk distribusi normal dengan rataan mu sama dengan 0 dan variasi sigma kuadrat sama dengan 1 dinamakan distribusi normal baku dengan fungsi kepadatan peluang dengan rumus Vz sama dengan 1 per akar 2pi kali E pangkat setengah kali Z pangkat 2. Selanjutnya ada contoh soal untuk sebaran peluang binomium. Yang pertama, ujian statistika menggunakan pilihan berganda. Setiap soal ada 4 pilihan dan hanya satu jawaban yang benar untuk setiap soal. Selanjutnya, antar nomor soal diasumsikan saling bebas. Seorang mahasiswa mengikuti ujian matematika tersebut dan terdapat 10 soal yang harus dijawab. Tentukan A. Berapa peluang dia menjawab 5 soal yang benar. Yang B. Berapa peluang dia menjawab soal minimal 3 yang benar. Penyelesaiannya sebagai berikut. Jadi peluang dia menjawab benar 5 soal yaitu 0,1615146. Untuk soal B, penyelesaiannya sebagai berikut. Peluang dia menjawab minimal 3 benar adalah 0,763912. Untuk soal nomor 2, suatu produsen olahan hasil ternak diperkirakan memproduksi 5% item tidak sesuai. Jika suatu sampel acak yang terdiri dari 5 item diambil, hitung probabilitas 2 item yang tidak sesuai. Untuk penyelesaian nomor 2 bisa dilihat sebagai berikut. Jadi hasilnya 0,021. Kali ini saya akan menjelaskan contoh soal tentang sebaran peluang Poisson. Nomor 1 adalah sebuah konveksi pakaian menggunakan 20 mesin jahit. Probabilitas sebuah mesin jahit mengalami dan memerlukan perbaikan adalah 0,02. Tentukan probabilitas dari 3 mesin jahit yang akan mengalami gangguan dan memerlukan perbaikan. Jawabannya adalah diketahui N sama dengan 20, P sama dengan 0,02, X sama dengan 3, dan mu sama dengan 0,4. Cara mendapatkan mu sendiri adalah NP sama dengan 20 dikali 0,02. Rumus dari PX adalah PX sama dengan mu pangkat X dikali E pangkat min mu dibagi X faktorial. Lalu kita masukkan menjadi P X sama dengan 3 sama dengan 0,4 pangkat mu kali 2,71828 pangkat min 0,4 dibagi 3 faktorial. Hasilnya adalah 0,0072 atau dijadikan persen menjadi 0,72%. Contoh soal nomor 2 adalah
200 penumpang telah memesan tiket masuk sebuah penerbangan luar negeri. Jika probabilitas penumpang yang telah mempunyai tiket tidak akan datang adalah 1%, maka berapakah peluang ada 3 orang yang tidak datang? Jawabannya adalah, untuk penyelesaiannya adalah N sama dengan 200, P sama dengan 0,01, X sama dengan 3, dan mu sama dengan 2. Cara mencari mu sama dengan nomor 1 yaitu NP 200 dikali 0,01. Rumusnya adalah, rumus dari mencari sebaran peluang Poisson adalah PX sama dengan mu pangkat X dikali E pangkat min mu dibagi X faktorial. Lalu kita masukkan yang telah diketahui tadi ke dalam rumus, yaitu PX sama dengan 3 sama dengan 2 pangkat 8 dikali 2,71828 pangkat min 2 dibagi 3 faktorial, yang hasilnya adalah 0,1804 atau dijadikan persen menjadi 18,4%. Contoh soal terakhir yaitu nomor 3 adalah sebuah truk perlengkapan sekolah menjelang tahun ajaran baru mencatat rata-rata penjualan sepatu setiap harinya 20 buah. Jika permintaan sepatu mengikuti distribusi Poisson, berapa probabilitas untuk penjualan 10 sepatu? Untuk penyelesaiannya adalah, kita menggunakan rumus Poisson yang tadi, yaitu Px sama dengan mu pangkat X dikali E pangkat min mu dibagi X faktorial. Kita masukkan rumusnya, Px sama dengan 10 sama dengan 20 pangkat 10 kali 2,71828 pangkat min 20 dibagi 10 faktorial, yang hasilnya adalah 0,005816. Ya, selanjutnya ada soal ketiga, yaitu tentang sebaran peluang normal. Berdasarkan kecenderungan orang menonton TV, terlihat bahwa rata-rata penonton akan memindahkan saluran setelah 15 menit dengan standar deviasi 3,5 menit atau 3,5 menit. Pertanyaan pertama, berapa probabilitas seseorang penonton TV akan menonton 20 menit lebih? Lalu yang kedua, berapa probabilitas seseorang penonton TV akan menonton kurang dari 15 menit? Dan yang ketiga, berapa probabilitas seseorang penonton TV akan menonton antara 10 sampai 16 menit? Berikut penyelesaiannya. Untuk jawaban dari pertanyaan yang pertama, yaitu kita sudah mengetahui standar deviasinya yaitu 3,5 atau 3,5 atau 3,5 menit, lalu meannya 15 dan X nya 20, dan di sini yang ditanyakan adalah P. Untuk pengerjaannya menggunakan rumus Z sama dengan X min mean per standar deviasi. Z sama dengan 20 min 15 per 3,5. Z sama dengan 5 per 3,5, yang hasilnya Z sama dengan 1,43. 1,4 dan 0,03 sesuai tabel distribusi normal, maka hasilnya 0,4236. Kita bisa lihat seperti gambar yang ada di sini. Jadi P X20 sama dengan 0,5 min 0,4236 sama dengan 0,0764. Lalu untuk menjawab pertanyaan yang kedua, seperti yang tadi, kita sudah mengetahui standar deviasinya 3,5 atau 3,5 menit dengan mean 15 dan X sama dengan 15. Yang kita tanyakan di sini adalah P-nya. Dengan rumus yang sama, Z sama dengan X min mean per standar deviasi. Z sama dengan 15 min 15 per 3,5.
Z sama dengan 0 per 3,5. Z hasilnya 0. 0 sesuai tabel distribusi normal, maka hasilnya 0,0000. Seperti gambar yang ada di sini. Berarti P sama dengan 0,5 min 0 sama dengan 0,5. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Untuk jawabannya, standar deviasi 3,5 menit, mean 15, dan X 10. Dengan menggunakan rumus Z sama dengan X min mean per standar deviasi. Z sama dengan 10 min 15 per 3,5. Z sama dengan min 5 per 3,5. Z sama dengan min 1,43. 1,4 dan 0,03 sesuai tabel distribusi normal, maka hasilnya 0,4236. Lalu X yang kedua ada 16. Z sama dengan 16 min 15 per 3,5. Z sama dengan 1 per 3,5. Z hasilnya adalah 0,3. 0,3 dan 0,00 sesuai tabel distribusi normal, maka hasilnya 0,1179. Seperti gambar yang ada di sini. P sama dengan 0,4236 plus 0,1179 yang hasilnya 0,5415. Yang terakhir adalah simpulan. Kesimpulannya, setelah membaca materi mengenai sebaran peluang binomium, sebaran peluang Poisson, sebaran peluang normal, maka kita dapat mengetahui peluang-peluang yang mungkin akan terjadi. Distribusi binomium dan Poisson sangat baik digunakan untuk menganalisis kesuksesan dan kegagalan untuk memperkecil persentase kekeliruan. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.